Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. yeay. Sobat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi kita akan bahas dari pertandingan untuk mencari penantang juara dunia melawan Magnus Carlsen di tahun 2023, turnamen kandidat FIDE tahun 2022. Teman-teman, kita akan bahas salah satu partai yang sangat amat menarik, yang mempertemukan antara top number one, the chess player from France, dari Prancis. Nomor satunya adalah Alireza Firouzja berhadapan dengan pecatur dari Amerika Serikat, Hikaru Nakamura, the phenomenal, the streamer. Teman-teman, Alireza pegang buah putih, Hikaru Nakamura pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas partainya tanpa berlama-lama. Kita akan ambil pelajaran dari betapa ciamiknya permainan dari para peserta turnamen kandidat FIDE 2022 ini. Jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, khususnya yang paling update dari RL Chess. Alireza memulai dengan langkah D2, D4 dan dijawab Hikaru Nakamura kuda ke petak F6. Firouzja melanjutkan langkahnya dengan langkah C4, kemudian Hikaru Nakamura E6. Putih kuda C3, hitam gajah B4. Ya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu apa nama pembukaan ini, ya ini merupakan pembukaan Nimzo Indian Defense. Dengan ciri khas kuda di petak C3 dan gajah ke petak B4 langsung memberikan pinning. Apa jawaban terbaik untuk merespon gajah ke petak B4 ini? Putih miliki kesempatan. Pilihan yang paling baik adalah dengan menjalankan E3 sebagai langkah yang paling banyak dipilih, kemudian menteri ke petak C2, atau yang ketiga adalah kuda ke petak F3. Jika memainkan langkah E3, maka hitam paling banyak menjawab akan melakukan langkah rokade pendek. Kemudian akan gajah ke petak D3 dan kuda ke petak F3. Hitam biasanya akan memplot gajah ke petak B7. Ini kalau putih memainkan variasi E3. Lantas bagaimana jika putih memilih variasi yang dipakai oleh Alireza, menteri C2? Ya karena dalam partainya Alireza pilih variasi dengan menteri C2. Hikaru Nakamura merespon dengan langkah rokade pendek. Alireza A3, gajah pukul kuda, menteri makan gajah. Ya kenapa Hikaru Nakamura tidak memilih gajah mundur saja ya bang? Karena tidak ada untungnya ya sebenarnya pukul kuda. Ya maka dengan memilih gajah E7, maka Hikaru Nakamura kehilangan tempo dan putih di sini akan memanfaatkan itu dengan memainkan langkah E2, E4. Lihat betapa kuatnya 3 pion di petak sentral ini. Ya, itulah mengapa kalau kalian jadi pemain hitam memainkan Nimzo Indian, setelah A3 baiknya adalah gajah pukul kuda. Menteri makan gajah, Hikaru Nakamura melanjutkan dengan langkah D5. Ya, apa tujuannya sangat jelas untuk memiliki tekanan pada petak M4. Alireza Firouzja taktis gajah ke petak G5. Hikaru Nakamura pion D makan C4. Menteri makan pion C4, hitam B6. Seperti yang udah tadi saya singgung guys. Biasanya pemain Nimzo Indian mengeluarkan gajah, mengembangkan gajah terangnya melalui petak B7. Putih lanjutkan dengan benteng D1. Ya, mengapa putih tidak mengancam pion C7 bang dengan benteng C1? Pertama, kalau kita ambil pion C7, pion D4 juga sebenarnya akan jatuh. Dan apabila memilih benteng C1, maka hitam akan menjawab dengan H6. Apabila gajah H4, maka hitam akan menjawab dengan langkah menarik yaitu C5. Apabila pion D makan C5, maka hitam makan pion B makan C5, menteri makan C5, dan akan ada jalan kuda B D7. Memang Alireza unggul 1 pion, tapi perkembangan buah hitam akan lebih cepat. Bagaimana jika menteri C7? Maka akan dijawab menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan akan ada gajah A6. Nah ini tinggal kalian aja pilih. Kalian lebih suka unggul 1 pion tapi perwira kalian masih menumpuk seperti ini, atau kalian bermain tanpa resiko dengan tidak memilih benteng C1.
Karena kalau kita bertanya pada pembukaan ya, langkah lanjutan yang paling banyak dipilih dalam posisi ini adalah kuda ke petak F3 atau benteng ke petak D1. Langkah benteng C1 tidak menjadi pilihan, guys. Nah, itu poinnya. Kita lanjutkan partainya. Alireza benteng D1, Hikaru Nakamura gajah ke petak A6. Menteri ke petak A4, hitam H6. Gajah ke petak H4, menteri ke petak E7. Kuda ke petak F3, benteng D8. Menteri C2, permainan posisi dimainkan oleh Alireza Firouzja dengan tujuan memainkan E2 E4. Hikaru Nakamura menjalankan C5. Ya, Alireza melanjutkan idenya dengan M4, gajah pukul gajah F1, benteng F1, boom, dilakukan Alireza. Pilihan yang sangat menarik ya, dengan pilihan benteng makan gajah ini, membuat Alireza memilih untuk tidak melakukan rokade pendek, teman-teman, dan membiarkan rajanya dalam posisi di tengah. Sebenarnya ini sangat riskan, tapi pastinya Alireza sudah memikirkan ini, guys. Hikaru Nakamura melanjutkan langkahnya dengan langkah G5, teman-teman. Dan disinilah momen kunci dari pertandingan ini antara kedua pemain ini. Karena tidak disangka pada langkah berikutnya, Firouzja melakukan langkah luar biasa dengan kuda pukul pion G5. Boom! Ya, siapa yang tidak menyangka seorang Hikaru Nakamura yang biasanya mengombi lawan dengan ciri khas memberikan check here, check, and mate. Tapi kali ini, dia dikombi oleh pecatur yang usianya lebih muda. Kuda G5, jelas akan dimakan. Pion H makan G5, gajah makan pion G5, dan kuda C6. Yes, paman Hikaru Nakamura membiarkan putih men-setup dorongan pion E5. Tapi Alireza tidak melakukan itu, dia lebih pilih bersabar dengan menteri C1. Dengan ide yang sama, mengancam kuda di petak F6. Oke, bentar. Kita perlu bahas nih, kenapa putih nggak dorong E5 kan? Pasti teman-teman yang lagi nonton juga penasaran, kenapa nggak didorong E5 aja ya bang? Ya kalau kalian pilih dorong E5, maka di sini Hikaru Nakamura mempersiapkan kuda pukul D4. Ya kalian jangan pukul kudanya dulu ya guys, karena ini kuda makan menteri bunyi skak dulu. Lalu bagaimana jika menteri ke petak D3? Maka hitam akan memainkan setup kuda ke petak F5. Ada ancaman menteri dari benteng D8. Apabila menteri ke petak H3, maka... ini bukan pilihan yang tepat. Karena dengan menteri H3, hitam akan makan benteng, raja makan benteng, dan akan ada menteri D7. Ya, harus menjaga agar tidak kena skak dengan pilihan menteri B1, dan hitam akan menteri B7. Apabila gajah pukul kuda F6, maka benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan akan ada menteri makan G2. Apabila menteri ke petak H5 dengan ide checkmate, maka hitam akan menteri M4 skak. Raja ke petak D2 akan ada menteri D4. Raja C1 akan ada menteri C4. Raja B1 benteng akan hilang. Apabila raja D2 maka akan hadir benteng D8. Gajah D8 akan ada menteri F1. Apabila balik lagi gajah F6 maka akan menteri F2. Raja C1 akan ada menteri F1. Nah ini akan terus dipaksa ya teman-teman, emang pembahasannya agak panjang, tapi kita perlu tahu ini supaya kita tahu nih kenapa jalannya seperti itu. Ya, maka ya Raja Putih akan terkejar teman-teman. Sementara ini masih menunggu ya, menunggu skaknya berakhir. Tapi dengan kesempatan seperti ini akan kalah Putih apabila memilih variasi ini. Ya, karena akan dihabisi pionnya, kemudian akan bertahan. Kita lanjutkan contohnya. Ya, maka akan ada menteri D2 seperti ini. Dan akan ada kuda D3. Nah, ini rajanya akan terkejar dan akan bahaya. Saya rasa terlalu jauh pembahasannya. Dan ya, pada ujungnya akan kalah dengan pilihan dorong E5 itu, teman-teman. Itulah mengapa Alireza memikirkan ini dengan memilih menteri C1. Langkah berikutnya. Nah, kalau kalian jadi Hikaru Nakamura, teman-teman, apa langkah yang akan kalian pilih dengan ide dari Alireza menteri ke petak F4? Coba pikirkan matang-matang. Karena ini sangat bagus sekali untuk menaikkan skill kita, guys.
Yes, adalah benteng makan pion D4. Benteng makan benteng, kuda makan benteng. Ya, nggak mungkin menteri F4 langsung ya, karena akan ada benteng E4. Skakster. Benteng makan benteng, kuda makan benteng, menteri F4, kuda C2. Ya, Hikaru Nakamura memiliki trik yang sangat menarik di sini, Raja D1 dan menteri D7. Ya, apabila Raja E2, maka akan kembali lagi ya. Di sini akan ada jawaban kuda ke petak D4. Ya, apabila Raja D3, maka akan ada menteri E8. Ini yang bahaya. Itulah mengapa di sini Raja ke petak D1. Nah, Hikaru Nakamura melakukan trik menteri D7, skak. Lepas dari ikatan gajah G5, Raja makan kuda, menteri A4 skak, Raja B1, menteri makan pion. Menteri makan menteri, kuda makan menteri, gajah F4, dan kuda F6. Ya, akhirnya Hikaru Nakamura lepas dari ikatan gajah G5 dan memiliki pion yang sama. Cara bertahan yang sangat luar biasa dari seorang Hikaru Nakamura. Kita lanjutkan partainya, H4, kuda D5, gajah D2, F5. G3, Raja F7, F3, benteng H8. Gajah ke petak G5, C4, G4, B5. Kemudian benteng D1, pion F makan G4, pion F makan G4, dan A5. Putih dorong H5, hitam benteng G8. Ya, Ali coba memanfaatkan keunggulan dua pionnya. Benteng F1 skak, Raja E8, H6, benteng F8. Ya, di sini tidak memilih benteng petak H1. Apabila benteng H1, maka hitam akan menjawab dengan benteng G8. Apabila H7, maka akan benteng H8. Ya. Gajahnya tidak bisa memberikan ancaman kepada benteng di petak H8 dan raja akan lebih cepat untuk naik ke petak G6. Itulah mengapa benteng makan benteng, raja makan benteng, gajah D8. A4, G5, raja F7, H7. Ya, walaupun dalam posisi ini unggul tipis ya buat Alireza, tapi luar biasa pertahanan dari seorang Hikaru Nakamura. Kalkulasi yang sangat mendalam. Raja G7, G6. Kemudian hitam menetralisir dengan C3. Pion B makan C3, kuda C3. Raja C2, kuda D5. Gajah G5, ya, coba memberikan skak ke petak H6, hitam E5. Raja ke petak D2, hitam raja H8. Raja E1, B4. Pion A makan B4, A3. Gajah C1, kuda makan B4. Kemudian raja ke petak D2, karena kalau makan pion ada kuda ke petak C2. Raja D2, hitam kuda D5. Ya, mundur, gajah makan pion A3, kemudian kuda F4. Ya, mengapa tidak memutuskan mempertahankan pionnya dengan mendorong A2? Maka ini akan membuat hitam kalah dengan gajah B2, guys. Ya, ancamannya ini. Ancamannya ini. Itulah mengapa cerdik Hikaru Nakamura kuda D5. Gajah makan pion A3, kuda F4. Gajah B2, kuda makan G6. Gajah E5, kuda E5, raja C3, raja H7, raja D4. Remis 54 langkah. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan Hikaru Nakamura ya, tanpa mengesampingkan permainan luar biasa dari Alireza Firouzja, ini luar biasa sekali Hikaru Nakamura bisa bertahan dalam posisi yang sulit tadi. Nah, kalau menurut teman-teman, apa nih komentar kalian untuk partai ini, teman-teman? Dan banyak yang menyanjung kekuatan dari Hikaru Nakamura dengan teknik bertahannya ini. Ya, dan saya juga menduga bahwa Alireza sudah mulai panas nih, karena permainan kiamiknya sudah mulai muncul lagi dengan kombinasi-kombinasi yang tidak terduga tadi. Tidak biasanya kita melihat Hikaru Nakamura bertahan ya, teman-teman. Oh ya, malam ini live streaming ya, permainan dari turnamen kandidat diliburkan ya, karena itu jadwalnya. Dan besok kalian akan lihat RL Chess live streaming di akun Chess.com Indonesia jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Jadi, kalian yang sudah menunggu RL Chess live streaming bisa saksikan di akun YouTube Chess.com Indonesia. Saya akan menjadi komentator di sana. Ramein ya, guys. Ya, coba berikan komentar kalian yang terbaik di partai ini. Dan nantikan sebentar lagi akan saya umumkan siapa yang akan mendapatkan giveaway di video RL Chess.
Ya, sorry baru bisa diumumin karena saya ya baru pulang dari Singapura dan banyak yang harus dikelarin, teman-teman. Dukung terus Pecatur Indonesia, jangan lupa kalian like, share, komen video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku! Maju terus untuk Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia, Jaya! Yeay!